Buya Hamka, begitulah nama pena seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus berdarah Sumatera Barat. Buya, gelar yang disematkan pada namanya, merupakan panggilan khas untuk sosok guru besar atau kiai di Minangkabau. Sebagai sastrawan, Buya Hamka banyak menelurkan karya. Dalam jarak 57 tahun, Buya Hamka sudah melahirkan 84 judul buku. Sebut saja beberapa karyanya yang paling populer, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Merantau ke Delhi. Tokoh ulama karismatik ini juga pernah dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama di Indonesia pada tahun 1975. Membahas soal kisah Buya Hamka tentu lekat dengan pengalamannya selama menjadi tahanan politik pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Di balik jeruji besi, ulama terkemuka asal Minangkabau itu berhasil menyelesaikan sebuah karya besar, yaitu tafsir Al-Quran 30 juz yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini tidak hanya menjadi acuan bagi umat muslim di tanah air, tetapi juga oleh umat Islam di negeri jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, hingga ke Thailand Selatan. Dalam sebuah buku berjudul Ayah Kisah Buya Hamka, karya Irfan Hamka, diceritakan pada latar 16 Juni 1970, Buya Hamka didatangi oleh ajudan Presiden Soeharto, Maijen Suryo, yang membawa pesan dari keluarga Bung Karno. Rupanya pesan itu adalah pesan terakhir dari Bung Karno yang berisi, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku." Buya Hamka langsung bergegas menuju Wisma Yaso dan dengan mantap menjadi imam salat jenazah Bung Karno. Meski sempat menjadi tahanan politik oleh Bung Karno, Buya Hamka tidak menyimpan perasaan dendam dan bersedia menjadi imam salat jenazah bagi Presiden pertama RI tersebut. Kata Buya Hamka, "Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu adalah termasuk dosa." Kisah teladan lainnya dari sosok Buya Hamka yaitu saat perjalanannya ke Tanah Suci yang kemudian hari memberikan dampak positif bagi umat muslim di Indonesia. James Rush menuliskan dalam Adicerita Hamka tentang kisah perjalanan Buya Hamka ke Tanah Suci pada tahun 1925. Usai melalui perjalanan yang panjang menyeberangi lautan, sesampainya di Tanah Suci, Buya Hamka harus berhadapan dengan pembimbing haji yang culas. Selama menjalani rangkaian ibadah haji, Buya Hamka bersama jamaah juga harus melintasi padang Arafah dan menghadapi ganasnya cuaca gurun. Buya Hamka meringkik di atas pelana unta sambil merintih kesakitan. Namun kalimat labaik Allahumma labaik terus ia gemakan. Walau sempat pingsan di tengah perjalanan, namun Buya Hamka berhasil menyelesaikan ibadah hajinya. Di kemudian hari pada masa Orde Baru, pengalaman naik haji yang dipakai oleh Buya Hamka kemudian ia gunakan untuk memperbaiki perjalanan haji dari tanah air. Buya Hamka bersama dengan Menteri Agama kala itu, Mukti Ali, mengemban misi resmi ke Jeddah dan meminta perbaikan hak untuk jamaah haji Indonesia. Misi pun sukses dan berhasil dilaksanakan sehingga pemilihan catering, pembimbingan haji, dan tempat menginap bisa lebih layak untuk jamaah Indonesia. Satu lagi momen penting dalam perjalanan perjuangan Buya Hamka yaitu saat beliau mendapatkan gelar ilmiah tertinggi dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yaitu gelar Ustaziah Fakriyah atau Doktor Honoris Causa pada tahun 1959. Berkat itu pula Masjid Agung Kebayoran Baru yang dibangun di depan rumah tinggalnya bisa berganti nama menjadi Masjid Agung Al-Azhar seperti saat ini. Alkisah di tahun 1960, Syekh Muhammad Saltut, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo berkunjung ke Indonesia dan melihat kegiatan dakwah di Masjid Agung Kebayoran Baru. Karena terkesima dengan sahabatnya tersebut, akhirnya Syekh Saltut berkenan untuk memberikan nama masjid tersebut dengan nama Al-Azhar. Figur Buya Hamka dengan ceramah-ceramahnya yang senantiasa membawa kesejukan dengan pilihan kalimat-kalimat yang sangat santun telah mengikat perhatian umat di berbagai pelosok daerah. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan konten kebaikan dari kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.